kembali. Perkenalkan, nama saya Radhi Rizky Amalia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah dengan nomor peserta 317277000117. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 103 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji praktek mengajar guna memenuhi tugas UKIN PPG Daljab Batch 3 tahun 2022. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari kita masih bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya absen dulu ya. Ya Bu. Aditya Kelana, Hadir Bu. hadir. Arifian, Bu. Audita, Bintang, Hadir Bu. Saskia, Syakira, Salu, Shesha, Hadir Bu. Sidik. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin kalian menuliskan dulu apa yang kalian rasakan pada pagi hari ini di dalam Padlet saya. Silakan kalian akses QR code yang ada di depan ini. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Baik anak-anak, sekarang saya minta kalian semua untuk berdiri dan mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri. Ada apa yang bisa memimpin untuk menjadi dirinya? Ya, silakan. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dalam perhitungan 3. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih banyak. Silakan kembali. Baik anak-anak, sekarang saya minta kalian untuk kembali fokus menyaksikan ke depan layar. Kira-kira ini gambar apa ya? Mayat. Gambar apa? Mayat. Pocong. Nah betul, semuanya betul. Maka apakah yang sedang dilakukan oleh orang yang ada di gambar ini? Mengkafani mayat. Betul, semua sedang mengkafani mayat atau sedang mengkafani jenazah. Nah, siapa yang pernah melihat atau melakukan hal tersebut? Tidak. Ada yang pernah tidak melihat atau melakukan? Pernah? Boleh silakan. Ini
terjadi beberapa bulan yang lalu saat adik dari papa saya meninggal dunia. Saat itu beliau meninggal karena penyakit dan sudah beberapa bulan dirawat di rumah sakit. Untuk saat dimandikan dan dikafani itu dilakukan di kediamannya yang berada di dekat rumah saya, karena memang rumahnya itu bersebelahan, dan om saya dikafani di ruang tamu kediaman rumah saya oleh beberapa warga, dan ayah saya juga ikut untuk mengkafani. Baik, terima kasih banyak. Kita beri kelas dulu. Selanjutnya ada lagi yang pernah? Ada yang mau berbagi pengalaman? Pernah menyaksikan langsung atau terlibat? Saya sama saya sendiri, Bu. Pernah? Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Pengalaman saya itu ada di orang tua saya sendiri, Bu. Udah, Bu. Sedih, Bu. Iya. Sedih jadinya. Waktu itu kamu ikut mengkafani? Ikut, Bu. Ikut mengkafani. Ingat gak prosesnya? Ingat. Ingat prosesnya. Iya, Kalau ada. boleh nggak diceritakan sedikit bagaimana prosesnya? Jadi itu ada disediain kain 7 lapis, Bu. Terus diikat pertama, pokoknya dilipet-lipet deh, Bu. Oh iya, good. Terima kasih banyak. Beri kelas dulu. Semoga kita doakan bersama-sama ya. Semoga Ibunda Gunawan dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan yang berdosa-dosanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, kita fokus kembali ke layar. Nah, kurang lebih tadi kalian sudah mengetahui ya, tadi adalah gambar mengenai seseorang yang sedang mengkafani jenazah. Sekarang saya meminta kalian untuk mengamati kembali. Ada di sini video, akan ada 2 video. Silakan kalian tonton dan amati. Baik anak-anak, sekarang saya tanya, setelah menonton 2 video tadi, apa pendapat kalian atau apa pembelajaran yang bisa kalian ambil dari 2 video tadi? Siapa yang mau? Saya Bibiza Kaila, UPN 26. Saya ingin meresum tentang video yang pertama. Yang saya tangkap di situ terdapat seorang ulama, Buya Malin, yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena dia meninggal dalam kondisi dia sedang berceramah kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi dia termasuk golongan orang-orang yang matinya syahid karena sedang beribadah. Baik, terima kasih banyak Ella, kita beri tepuk selanjutnya. Siapa lagi? Untuk video kedua ada yang mau ambil? Siapa yang mau berpendapat? Ya, boleh silakan.
dan nama. Nama saya Marsyanda Brata, absen 16. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu setiap manusia atau setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu kan pasti semua orang merasakan, dan sebaik-baiknya meninggal dunia itu adalah dalam keadaan husnul khotimah atau dengan keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam video yang pertama. Baik, terima kasih banyak Brata. Beri aplaus lagi untuk Brata. Baik anak-anak, saya bersyukur sekali ya, alhamdulillah kalian sudah bisa menangkap maksud dari dua video tadi. Tadi di video pertama kita menyaksikan bahwasanya ada seorang ulama yang beliau itu meninggal dunia ketika sedang berceramah. Bahkan pada saat setelah beliau mengucapkan la ilaha illallah, disitulah nyawanya dicabut. Itulah kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Dan nikmat yang diberikan, yang didapatkan oleh ulama tersebut adalah, saya sampai merinding loh. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, beliau langsung dicabut nyawanya. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mau nggak kayak gitu? Mau. Nah, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, nak. Beliau karena penceramah, sering berceramah, syiar dan sebagainya, maka peluang beliau untuk meninggal, dan Allah memang meninggalkan beliau dalam keadaan sedang berceramah, kan Masya Allah ya. Maka itulah pentingnya kita selalu melakukan kebaikan, selalu berdakwah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di video kedua kita sudah menyaksikan bahwasanya di sana dikatakan bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal ya, nak ya. Setiap insan itu pasti akan meninggal, itu pasti. Kita belum tentu jadi apa, tapi yang jelas jadi almarhum dan almarhumah itu mesti, gitu ya, nak ya. Nah, maka untuk itu sebagai seseorang yang sudah pasti akan meninggal, Allah Subhanahu wa taala sudah ibaratnya kalau dalam Islam ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sudah menekankan bahwasanya derajat manusia itu begitu tinggi. Dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia pun diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Maka tidak boleh semena-mena terhadap jenazah. Tidak boleh jenazah itu diperlakukan dengan cara yang buruk. Ada tata caranya tersendiri untuk memperlakukan jenazah. Ada berapa kewajiban manusia atas kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya saat meninggal dunia? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4, betul. Berapa? Apa saja? Yang pertama itu ada memandikan, yang kedua itu mengkafani, yang ketiga itu menyolatkan, yang keempat itu menguburkan. Good, betul sekali ya. Nah, sekarang saya tanya, adakah jenazah yang bisa melakukan itu sendiri? Dia mandi sendiri. Ngapa nggak bisa kan ya? Semua harus dibantu dengan orang lain. Untuk itulah kita sebagai seorang muslim, ketika kita masih hidup, kita harus mau melakukan atau membantu orang lain, minimal kerabat terdekat kita. Pertama, minimal orang tua kita, kemudian sanak saudara kita, tetangga kita, minimal kerabat atau orang-orang terdekat kita dulu kita bantu pengurusan jenazahnya. Nanti insya Allah ketika kita meninggal dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan orang-orang untuk mengurus jenazah kita juga. Kurang lebih seperti itu ya, nak. Baik, sekarang kita saksikan lagi slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan membahas, tadi kan sudah ada 4 ya, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan. Hari ini kita belajar tentang 2 praktek dulu, atau 2 pengurusan jenazah dulu. Yang pertama itu adalah kita akan pelajari tentang memandikan, dan yang kedua kita akan mempelajari tentang mengkafani jenazah. Adapun manfaat mempelajari materi ini diantaranya itu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia itu sementara, dunia itu sifatnya fana, dan akhirat itu lebih kekal dan selama-lamanya. Yang kedua, menambah semangat beribadah, menambah atau perbanyak amal kebaikan selagi masih hidup sebelum kita meninggal. Kayak tadi setelah nonton video kita jadi lebih sadar ya. Oh iya, kita bisa meninggal kapan tuh. Jadi harus lebih banyak melakukan amal sholat ataupun kebaikan. Yang ketiga, mengetahui tata cara mengurus jenazah khusus memandikan dan juga mengkafani yang untuk pertemuan ini. Dan yang keempat, memiliki keterampilan dalam melakukan pengurusan jenazah khususnya dalam memandikan dan juga mengkafani. Sudah dipahami manfaat untuk mempelajari materi pada kesempatan hari ini? Sudah, saya lanjutkan ya. Nah, kompeten
kompetensi dasar dan juga indikator. Di sini kita bisa lihat ya kompetensi dasar dan juga indikator yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalian diharapkan muncul tuh kepedulian kalian dalam hal pengurusan jenazah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Nanti setelah menonton video, kalian kan akan mempraktekkan secara langsung pengurusan jenazah itu seperti apa. Bergantian secara berkelompok. Sudah ada manekinnya, nah saya berharap kalian bisa bertanggung jawab terhadap manekinnya, terhadap si kain kafanya, dan juga bertanggung jawab membuat suasana tetap kondusif. Nah kemudian menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di kelas. Jadi tidak ada yang melakukan hal lain. Ketika praktek kelompok maka semuanya praktek. Ketika diskusi semuanya diskusi. Tidak ada yang melakukan hal yang lain. Seperti itu ya. Kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap pengurusan jenazah. Nanti akan ada di LKPD. Yang kedua menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah, menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah, serta menganalisis ketentuan tata cara mengkafani jenazah. Nah, yang keempat, kalian diharapkan dapat menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah, menyajikan paparan dan ketentuan tentang tata cara mengkafani jenazah, mempraktikkan tata cara memandikan jenazah dan mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Itu dia KD dan indikatornya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariah. Ada beberapa hal yang terkait, nanti ada seperti tadi akan ada video-video dan gambar juga. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat. Yang keempat, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah sesuai ketentuan syariat. Yang kelima dan keenam, setelah mengamati video, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan dan juga menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah dengan benar. Itu yang kelima. Yang keenam, dapat menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai dengan syariat. Nah, selanjutnya yang ketujuh, setelah mengamati video, kalian juga peserta didik diharapkan dapat menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedelapan, melalui kegiatan diskusi, ini untuk poin 8 dan 9 ya. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu poin 9 sudah poin 10 dan 11. Setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan tata cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, melaksanakan pretest. Saya sudah men-share di link kelas, di dalam kelas kalian, di dalam grup kelas kalian ada link untuk pretest. Silakan nanti dikerjakan. Yang kedua, peserta didik dapat mencermati video. Nanti akan ada video-video lagi yang akan saya tonton kepada kalian, mohon dicermati. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam 3 kelompok. Nanti akan ada diskusi di sana. Yang keempat, peserta didik dibagikan LKPD. Nanti sudah saya print out dan LKPD dan saya bagikan per kelompok. Yang kelima, peserta didik mencermati video kembali. Yang keenam, peserta didik mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Boleh menggunakan buku literasi, buku cetaknya kalian, atau kalau kalian buku yang lain boleh kalian gunakan yang berkaitan dengan urusan jenazah. Atau kalau tidak, kalian bisa menggunakan internet dan juga tentu saja menggunakan Al-Quran. Selanjutnya, peserta didik dapat bersama-sama dengan anggota kelompok mendiskusikan tentang ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah, wabil khususan memandikan dan juga mengkafani jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, yang kedelapan, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi. Setelah diskusi nanti kalian akan paparan sesuai dengan hasil diskusi yang sudah kalian sepakati.
Sampai sini aku tanyakan tidak? Tidak? Clear? Paham dari mulai KIKD, dari mulai tujuan dan juga tentu saja langkah-langkah pembelajarannya? Paham, Bu. Paham, baik. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pretest pada hari ini ada baiknya kita ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri. Boleh sambil berdiri anak-anak. Ice breakingnya sendiri adalah yang pertama untuk peregangan tubuh supaya kita tidak mengantuk. Perhatikan tangan saya. Silakan kalian angkat kedua tangan kalian dan kalian silang-silangkan seperti ini. Ya. Jadi kalau ada yang mengantuk bisa hilang ya mengantuknya terus begini. Pertama begini dulu ya. Di tangan kanan disilangkan ke tangan kiri di tengah-tengah seperti ini. Yang keras. Kalau kalian semakin mengantuk yang keras, semakin keras. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ujung-ujung jari tangan kalian, ujung-ujung. Ini saraf-saraf sensorik di sini semua kan? Ya, di sini semua. Silakan. Next. Sudah lebih relax. Sekarang tadi siap ya untuk mengerjakan soal pretest. Konsentrasi kerjakan real apa adanya, jangan tanya ke teman, jangan searching. Silakan. Tadi linknya sudah saya share di grup ya. Atau kalau yang anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan kembali mengenai materi pengurusan jenazahnya. Ada video yang ini video pertama yang akan saya tontonkan kepada kalian. Mohon disaksikan dan dicermati baik-baik. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan tata cara pengurusan jenazah pasien COVID-19. Secara garis besar kan kalian pernah melihat, mungkin ada yang pernah melihat, ada yang belum juga ya mengenai pengurusan jenazah. Bagi yang sudah pernah melihat, saya bertanya, apakah ada perbedaan antara pengurusan jenazah pasien COVID-19 dengan orang biasanya? Ada. Apa saja? Siapa mau jawab? Pasti. Ya. Mungkin biasanya kalau misalnya Pertama ya. oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Widianto absen 19. Menurut saya salah satu perbedaan pengurusan jenazah dari COVID-19 dengan jenazah biasanya itu terletak dari cara dia mengkafaninya. Kalau misalnya dari jenazah biasanya, jenazah dikafani dengan kain kafan. Mungkin kalau misalnya dengan COVID-19 seperti dari video tersebut, jenazah dikafani dengan plastik. Baik, terima kasih, kita beri plus dulu. Oke, anak-anak kembali saksikan lagi ke depan. Betul ya, berarti ada perbedaan tadi yang mengenai kain kafannya. Selanjutnya, apakah tata cara pengurusan jenazah tadi sudah sesuai dengan syariat Islam? Enggak. Tidak. Siapa yang mau menjelaskan kenapa tidak? Iya apa tidak? Iya apa tidak? Ya silakan. Nama saya Mas Hendra Brata. Menurut saya itu belum termasuk ke dalam syariat Islam. Karena di dalam Islam itu kan proses pemandiannya itu jenazah itu kan harus diwuduin dulu, harus dibersihkan dulu lah. Nah, terus tadi pas di video itu jenazah itu cuma dibersihkan dengan kapas-kapas yang ada di disinfektannya gitu, cuma disemprot-semprot doang. Jadi belum termasuk ke dalam syariat Islam. Baik, terima kasih Brata. Beri plus untuk Brata. Nah, anak-anak, itu kan statement awal kalian ya. Nanti kita akan lihat dan saksikan dan kaji dan pelajari apakah atau bagaimanakah tata cara pengurusan jenazah pasien COVID-19 dengan jenazah biasa. Apakah video tadi sudah sesuai atau belum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah sesuai, apanya sesuai? Kalau belum sesuai, bagaimana yang belum sesuainya? Nanti bersama-sama akan kita tonton, kita kaji, dan kita diskusikan. Siap?
Siap. Maka selanjutnya saksikan kembali video berikut ini. Tadi kalian sudah menyaksikan proses pengurusan jenazah orang biasa. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana tata cara pengurusan jenazah untuk pasien COVID-19. Selamat menonton. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tersebut. Nah, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di sebelah kiri saya kelompok 1, di bagian tengah kelompok 2, dan di bagian kanan kelompok 3. Saya akan membagikan AKBD berikut. Silakan kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Sambil kalian kerjakan, kalian boleh secara bergantian mulai dari kelompok 1 untuk mengeksplor soal jenazah yang ada di depan, untuk praktekkan apa sudah tadi kalian pelajari. Untuk jawabannya sendiri atau untuk soalnya sendiri bisa kalian bagi-bagikan ke teman kalian karena ada beberapa soal ya. Silakan kalian bekerja sama. Buat lingkaran ya nak, terima kasih. Silakan buat lingkaran nak. ya. Silakan kelompok 1 untuk mulai mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri applause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyana Grata, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran tentang pemandian jenazah dan pengungkapan jenazah pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang video pertama yang dimana memaparkan seseorang ulama atau penceramah yang
berikut yang tadi saya sampaikan adalah pendapat dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kira-kira apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ada yang mau tanya? Ada, silakan. Siap-siap kelompok 1 ditanya, dijawab ya. Jika tidak ada air, apakah jenazah boleh ditayamumkan? Baik, jika tidak ada air, apakah jenazah boleh ditayamumkan? Silakan siapa mau jawab kelompok 1? Ya, silakan. Saya Masyarakat ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Firanza. Jenazah yang sudah meninggal dunia itu boleh ditayamumkan bila keadaan darurat seperti tidak ada air untuk akses pembersihan jenazah tersebut. Nah, air yang digunakan tapi dengan tidak ada air itu bisa menjadi pertimbangan juga, bisa juga diambil dari daerah lain atau lain sebagainya, sesuai dengan daruratnya aja. Baik, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, cukup? Cukup, kita dengarkan langsung kelompok 2. Siap kelompok 2? Saya Mizadia Safira, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Simpulkan ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. Yang pertama adalah memandikan jenazah dari atas kepala hingga ujung kaki, kemudian membersihkan lubang hidung, lubang telinga, dan mata dan gigi, serta membersihkan kuku-kuku jenazah. Hadis tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, adakah yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Sesa, saya berasal dari kelompok 3. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2, mengapa mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kelompok 2 dijawab. Fardu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila tidak seorang pun yang melakukan hal tersebut, maka seluruh penduduk di sekitar kediaman jenazah tersebut akan berdosa. Oleh karena itu, memandikan jenazah merupakan keharusan yang mesti dikerjakan. Ini kita sambut kelompok 3. Beri aplaus dulu kelompok 3. Apakah ada perbedaan memandikan dan mengkafani jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa? Kemukakan pendapat. Yang pertama, perbedaan yang mencolok dari pengurusan pengkafanan dan memandikan jenazah COVID-19 dengan jenazah biasa itu yaitu pada jenazah COVID-19 jenazah diberi air dekontaminasi, sedangkan jenazah biasa tidak. Yang kedua, pada jenazah COVID-19 jenazah dilapisi plastik, sedangkan pada jenazah biasa tidak. Yang ketiga dan yang terakhir, pada jenazah COVID-19 jenazah menggunakan peti mati, sedangkan pada jenazah biasa tidak menggunakan peti mati. Mungkin sekian dari presentasi dan diskusi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah-salah atau kurang-kurang kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Dari kelompok 1 ingin saya, jika jenazah dalam kondisi tidak utuh atau kayak ada bekas kecelakaan tidak perlu dimandikan, karena kan salah satu cara perawatan jenazah itu kayak mandi, mengkafani, menyolatkan dan menghubung. Terima kasih. Baik, silakan dijawab kelompok 3. Saya mau menjawab. Nama saya Bintang Galang Pamungkas dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, menurut Imam Abu Hanifah, jika mayat yang terpotong itu separuh atau lebihnya masih berkepala, maka ia wajib untuk dimandikan. Ya. Terima kasih banyak dari kelompok 3. Baik, alhamdulillah anak-anak kalian begitu luar biasa secara keseluruhan. Kalian sudah mampu untuk memaparkan dan memaparkan materi
kita menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Alhamdulillah, saya sendiri bersyukur bahwasanya ternyata hasil analisis kalian dapat mengerucut kepada poin-poin inti dari pembahasan kita pada hari ini. Ada beberapa hal saja yang ingin saya tambahkan terkait dengan materi yang sudah kalian bahas tadi. Di antaranya adalah dalam untuk masalah jenazah pasien COVID-19, kalian bisa membaca di mui.org.id. Di sana ada keputusan MUI nomor 18 tahun 2020. Di sana ada tata cara mengenai memandikan dan juga mengkafani jenazah. Jadi, kalau kita bahas mengenai pasien COVID-19, ya betul memang ada perbedaan tata cara pengurusan jenazah pasien COVID-19 dengan pasien biasa. Namun, tetap saja hak-hak yang harus didapatkan oleh pasien COVID-19 harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jika memungkinkan. Jadi ada step-stepnya nak. Jadi kalau memungkinkan, hal yang paling mendasar pun harus dilakukan, seperti misalnya contoh memandikan jenazah itu ya pakaian dalam badan pakaian terbuka gitu ya, dimandikan dengan selayaknya seperti jenazah biasa, terus dikafani dan dikuburkan. Tapi jika virus tersebut terlalu misalnya lebih kuat gitu ya, tidak bisa misalnya karena virusnya lebih kuat akhirnya tidak bisa dimandikan. Bisa juga misalnya contoh lainnya, selain tidak bisa dimandikan karena virusnya kuat, yang memandikan pun misalnya jenis kelaminnya, ada petugasnya tapi laki-laki, yang meninggal perempuan, bisa gitu ya. Kan kalau syarat mengurus jenazah itu adalah satu jenis kelamin. Jadi kalau misalnya dia laki-laki, maka diurus oleh laki-laki, kalau perempuan diurus oleh perempuan. Tapi kalau misalnya jenazahnya ternyata yang meninggal perempuan tapi yang mengurus laki-laki, maka bisa ditayamumkan. Begitu juga kalau misalnya jenazahnya itu ternyata tidak bisa dimandikan, bisa ditayamumkan. Seperti itu ya. Dan kemudian anak-anak tadi itu untuk jenazah pasien COVID-19 sesuai dengan aturan mui.org.id nomor 18 tahun 2020. Nanti kalau kalian untuk lebih jelas lagi, kalian bisa baca di sana. Anak-anak, di sini ada link post test. Silakan kalian kerjakan link post testnya. Karena post testnya itu juga sedikit, saya berharap kalian bisa mengerjakan dengan cepat ya anak-anak ya. Silakan diakses, dijawab langsung soal-soalnya. Saya beri waktu dimulai dari sekarang. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Sebelum saya sampai kepada kesempatan terakhir, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini? Apa yang telah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Yuk silakan, siapa satu orang yang mau menyimpulkan secara garis besar saja kita pelajari tentang apa dan bagaimana tadi. Perkenalkan, nama saya Bintang Pamungkas, perwakilan dari kelompok 3. Jadi kesimpulan yang kami dapat pada pembelajaran kali ini yaitu tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang cara melakukan mengapani jenazah maupun memandikan jenazah. Tadi sudah diberikan contoh videonya juga oleh Bu Kiki. Terus juga tadi Bu Kiki memberikan contoh video yang memperlihatkan tentang seseorang yang meninggal pada saat sedang berdakwah gitu ya. Terus kita juga mempelajari tentang cara mengapani dan juga memandikan jenazah yang telah dipaparkan oleh Bu Kiki melalui video yang telah kita saksikan tadi sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam, baik itu jenazah biasa maupun jenazah yang meninggal akibat COVID-19. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kita. Nama saya Syahirata dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang apa saja yang sudah kami pelajari tadi bersama Kiki. Tadi Kiki menjelaskan bahwa setiap dari manusia akan merasakan mati, atau setiap yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya meninggal dunia. Nah, karena semua orang itu akan meninggal dunia, maka harus dipersiapkan, yaitu seperti hak-hak seorang mayat, yaitu seperti dikafani, dimandikan, dan lain sebagainya. Nah, tadi di dalam
jenazah. Dan juga tadi dipaparkan juga dalam video bahwa bagaimana cara memandikan jenazah COVID-19 dan juga cara mengkampaninya. Walaupun pasien COVID-19 itu memiliki virus yang sangat membahayakan, tetapi kita juga harus memberikan hak-hak mayat sebagai seseorang yang pernah hidup dan juga sesama manusia. Kita harus memberikan hak-haknya seperti memandikannya dengan syariat Islam, walau dengan segala keterbatasan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok itu mau nambahkan atau cukup? Baik. Saya menambahkan sedikit ya. Tadi sebenarnya teman-teman sudah merangkumkan atau menyimpulkan dengan sangat luar biasa. Secara keseluruhan sudah disebutkan. Saya hanya menambahkan sedikit, menekankan kembali ternyata tetap ada perbedaan antara pengurusan jenazah pasien COVID-19 dan pasien biasa. Perbedaannya itu hanyalah pada dititikkan itu adalah protokol kesehatan atau protokol medis yang harus diperhatikan, itu saja. Tapi sisanya kurang lebih hampir sama cara pengurusan jenazah pasien COVID-19 dengan pasien biasa seperti yang tadi sudah kalian tonton dari video. Seperti itu anak-anak ya. Baik, anak-anak untuk minggu depan ada tugas ya. Tugas kalian di rumah adalah membuat video tentang cara memandikan atau memakai jenazah, kemudian menguploadnya di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Untuk ini kalau kalian ada kendala dan sebagainya boleh bertanya nanti setelah jam pelajaran saya, kalian boleh menanyakan kepada saya kira-kira bagaimana mengenai tata caranya. Seperti itu ya nak. Ya. Per kelompok. Tugas ini per kelompok ya nak, bukan individu. Jadi per kelompok.